Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermajelis setelah kita libur dari Sya'ban Ramadan. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah nikmat yang berulang kepada kita dan mewajibkan kita untuk mengulangi dan memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih melanjutkan kajian rutin yang tentunya sangat perlu dan penting untuk kita baca sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sering mengulang dan membaca buku ini di murid-muridnya, yaitu kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, hilyah pedoman adab dan akhlak bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Pada pertemuan hari ini alhamdulillah kita akan masuk di pasal ketiga yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, yaitu adabut thalibi ma'asyaikh, adab seorang pelajar bersama gurunya. Alhamdulillah kita sudah melewati dua pasal. Pasal pertama, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Itu yang kita sudah ambil di pertemuan sebelumnya. Setelah itu pada pasal kedua, cara menuntut ilmu dan mendapatkannya. Adab bersama diri sendiri sudah kita dengarkan, dan cara belajar juga sudah kita dengarkan. Sebagai pengulangan sedikit, adab terakhir yang kita ambil adalah bahwa ilmu itu diambil dari guru. Tidak boleh dibaca sendiri dari kitab. Harus lewat guru, dan penulis menyebutkan gurunya harus guru yang kuat dalam bidang itu. Yang kuat dalam bidang itu. Tidak harus kuat dalam seluruh ilmu, karena ilmu ini tidak ada yang bisa memiliki seluruhnya. Tapi tentunya setiap guru itu ada yang dia dalami, yang dia kuat padanya. Maka kita mengambil pada setiap guru itu yang dia kuat padanya, supaya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kita bisa meringkas jalan. Tadinya harus kita baca sendiri pendapat-pendapat yang banyak, dan harus kita baca sendiri pendalilan-pendalilannya, dan kita harus pertimbangkan sendiri apa yang rojih, apa yang kuat. Lewat guru itu lebih cepat, karena dia yang mengkajinya, dia yang membacanya, kita tinggal menerimanya. Dan gurulah yang membaca banyak rujukan. Kita sebagai murid cukup mengambil dan menerima apa yang disampaikannya. Ini adab yang paling terakhir terkait dengan cara pengambilan ilmu. Di hari ini, di pertemuan perdana kita pada akhir bulan Syawal ini, kita masuk di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga dari 7 pasal yang ada dalam buku ini. Jadi buku ini 7 pasal, cuman paling panjang adalah pasal-pasal awal. Nanti kalau pasal-pasal akhirnya pendek.
Iya, ini pasal yang ketiga, kata beliau adabut talibi ma'a syaikhi. Adabnya seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Bersama gurunya. Ini sebagai penuntut ilmu, kita tentunya karena ilmu ini diambil dari guru, dan guru itu adalah orang yang berjasa kepada kita, yang memberikan ilmu kepada kita, maka ada adab bersama orang yang kita ambil ilmu darinya. Di sini beliau akan meringkaskan kepada kita hal-hal yang perlu kita bersifat berakhlak dengannya di hadapan guru kita. Kata Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, riayatu hurmatis syekh. Seorang penuntut ilmu harus menjaga kehormatan gurunya. Ini judul yang belum berikan di poin pasal ketiga ini. Beliau berkata, bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Sebagaimana pada dasarnya ilmu itu tidak langsung diambil dari kitab-kitab. Sebagaimana adab terakhir, cara mengambil ilmu lewat guru. Bahkan gurunya harus dilihat. Sekali lagi, gurunya harus dilihat. Karena berilmu berarti beragama. Makanya beliau ulangi lagi. Cara mengambil ilmu terakhir dan terikat pembahasannya dengan adab bersama guru. Karena ilmu ini, kata beliau, tidak diambil langsung dari kitab, balla budda min syaikhin, bahkan kata beliau harus diambil dari guru, tutkinu alaihi mafatihat tolab, harus diambil dari guru yang engkau percayai memiliki kunci-kunci pembuka ilmu. Ini yang beliau isyaratkan pertama. Harus kita ambil dari guru yang kita percayai. Karena kalau kita pergi belajar, gurunya kita tidak percaya, tidak mungkin masuk ilmu. Jangan kita pergi capek. Capek kita belajar, capek kita duduk. Kalau kita datang, terus gurunya yang tidak percaya, kita tidak percaya. Gurunya kita tidak percaya. Kita semua mungkin merasakan. Ketika ada dalam diri kita merendahkan itu guru, tidak masuk yang dia bilang itu. Paling kita datang hanya sekedar meramaikan. Itu terus terang begitu. Iya. Tidak ada seorang datang belajar hanya ingin mendebat ulama, mendebati gurunya, kecuali pasti ilmu yang dia mau dengar tidak ada yang masuk. Jadi ini kunci pertama, inti pertama. Karena ilmu harus diambil dari guru, harus yang pertama sekali dia percaya kepada gurunya. Bahwa lewat sebab orang ini saya akan mendapatkan ilmu. Ada di guru ini kunci-kunci ilmu. Itu dulu yang dihadirkan. Itu dulu yang dihadirkan. Kita semua keluar dari rumah kita. Saya mau pergi belajar, mau dengar ilmu ini pada guru itu. Karena dia bagus menyampaikannya. Kita percaya. Itu sudah setengah dari masuknya ilmu. Sudah setengah itu. Iya. Dari masuknya ilmu. Iya. Ini hal yang pertama. Harus kita ambil dari guru yang kita percaya bahwa padanya ada kunci-kunci ilmu. Lita'amana minal ithar wa zalal.
beliau berkata, lita'amana minal ithar wazzalal, agar engkau terbebas dari yang namanya al-ithar, bahaya, dan ketergelinciran. Inna hadzal ilmu din, fanduru amman ta'khuduna mimman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Harus kita lihat dulu dari siapa kita ambil itu ilmu. Jadi di kita, ini ucapan Ibnu Sirin, tabi'in. Di masa yang kesesatan itu masih sedikit. Ya. Belum ada ilmu kalam, belum ada ilmu filsafat yang masuk. Belum ada orang yang lebih mendahulukan akal daripada penukilan. Tapi mereka sudah bilang seperti itu. Mereka sudah katakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa harus kita perhatikan guru yang kita ambil ilmu darinya. Iya. Guru yang kalau kita ambil ilmu darinya, kita aman dari al-ithar wa zalal. Kita aman dari ketergelinciran. Karena ketergelinciran guru itu bahaya. Orang awam kalau tergelincir, salah. Tidak ada orang ikuti. Tidak ada orang ikuti. Kalau orang awam. Tapi kalau ustadz tergelincir, bahaya. Ikut semua orang yang di belakang. Jadi kita harus hati-hati. Sebagai guru, kita harus berijtihad, bersungguh-sungguh penuh untuk mencari yang benar. Ikhlas karena Allah. Ini diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Karena kalau seorang guru memang murni mau mencari yang benar, pasti kalau dia tidak dapat di buku penjelasan ulama, kadang kata beliau baca ayat, ingat hadis, kadang muncul itu faedah. Muncul itu ilmu. Dan seorang murid harus mencari guru yang terpercaya, dia percaya kepadanya supaya aman dari kekeliruan. Iya, walaupun tidak ada guru yang tidak pernah keliru, tidak ada, hanya Nabi itu, hanya Nabi. Iya, cuma ada orang yang berusaha untuk berada di atas kebenaran semampunya. Iya, dan murid melihat itu supaya aman dari ketergelinciran. Ini yang belum ingatkan. Iya, ini yang belum ucapkan dari awal masalah. Ambil ilmu dari guru. Sebelum kita bahas bagaimana adabnya. Iya, bagaimana adabnya. Kemudian beliau berkata, fa'alaika idzan bitahalli bi riayati hurmatih. Oleh karena itu kata beliau, engkau harus menjaga, memperhatikan kehormatan gurumu. Kehormatan gurumu. Fa inna dzalika unwanun najah wal falah wat tahsiri wat taufiq. Sesungguhnya itu adalah lambang, tanda keberhasilan, tanda kemenangan, tanda tahsil, tanda kalau kita akan mendapatkan ilmu. Jika kita menghormati guru kita, itu sudah tanda kita akan mendapatkan ilmu. Iya, kalau kita main-main, tidak ada kita hormati guru kita, itu tanda kita tidak akan dapatkan ilmu. Percuma tulul mulazamah, percuma lamanya kita duduk. Kalau kita tidak menghormati itu guru, itu tanda tidak adanya tahsin, tanda tidak adanya ilmu yang kita dapat. Wa taufiq. Itu adalah tanda bahwa kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Faliyakun syaikhuk mahalla ijlalin minka wa ikram wa taqdir wa talattub. Masyaallah. Iya. Hendaknya gurumu menjadi sosok yang kau hormati. Kamu muliakan, kamu hargai, kamu perlakukan dengan santun. Kamu perlakukan dengan santun. Iya. Fakhud bimajami'il adabi ma'a syaikhik fi julusik ma'ah. Kata beliau, ambillah, bersiaplah
dengan berbagai adab yang baik bersama gurumu saat engkau duduk bersamanya. Beda itu orang duduk bersama temannya sama duduk bersama gurunya. Iya. Wa tahaddut ilaihi, dan beradab ketika bercerita dengannya. Iya. Berbicara kepadanya. Wa husnul su'al wal istima', bagus dalam bertanya, bagus dalam mendengar. Wa husnil adabi fi tasaffuhil kitabi amamah wa ma'a alkitab. Beliau berkata bagus adabnya dalam membuka kitab di depannya, membuka buku di depannya, dan adab bersama kitab. Wa tarkit tatawul wal mumarati amamah. Beliau berkata, ya, meninggalkan yang namanya at-tatawul wal mumarah amamah. Tidak lancang berdebat di depannya. Iya, di depannya. Wa adam taqaddum alaihi bi kalam au masir au iksaril kalam indah. Tidak memperbanyak bicara di sisinya. Iya, tidak banyak bicara di sisinya. Tidak memotong pembicaraannya. Dan tidak memotong pelajarannya dengan perkataanmu. Iya, dengan perkataanmu. Bahkan beliau berkata, iya, tidak mendahuluinya dalam berjalan bahkan. Kita berjalan di belakangnya. Iya, dinukil waktu masanya Al-Hasan Al-Basri. Ketika dia jalan, maka semua orang berjalan di belakangnya, semua muridnya. Sampai memunculkan debu. Iya, ikut di belakangnya. Ikut di belakangnya. Ini adab bersama guru. Iya, tidak berjalan di depannya. Au mudakhalatihi fi hadithihi wa darsihi bi kalamin mink. Ini sama tadi. Iya. Tidak masuk memotong pembicaraannya dan pelajarannya dengan ucapanmu. Awil ilhah alaihi fi jawabin, atau iya, mendesaknya untuk segera menjawab kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mau segera dijawab. Tidak bisa. Kalau kita bertanya, lemparkan saja pertanyaannya. Kadang guru itu diam, masih memikirkan jawaban, atau masih memikirkan cara menyampaikan yang bagus, yang cocok untuk kita. Kita ini di tingkatan apa, apakah baru atau sudah lama. Kan guru perlu memikirkan. Jadi tidak ya mendesaknya untuk segera menjawab yang kita tanya. Iya. Ini langsung di majelis atau bahkan kita WA. Tidak boleh kalau kita WA bertanya. Iya, tidak boleh kita mengirimnya lagi. Bisa dijawab cepat. Tidak boleh begitu. Sebagian orang diceritakan, iya, zaman WA sekarang ini, dia tahu ini guru, Masya Allah, guru dia orang besar, banyak urusannya. Kadang katanya ada orang WA, sudah WA, tidak dijawab, dihapus, dikirim lagi, tidak dijawab lama, hapus. Ini kan kasihan gurunya. Kita harus kasih udur. Kadang dia punya kesibukan, lagi ngisi taklim, lagi apa. Kita sibukkan dengan WA-nya kita. Atau lagi ada tamunya. Iya. Bahkan sebagian kadang
tidak malu bilang ke kita, saya WA Ustadz Fulan tapi tidak dijawab-jawab. Haknya untuk tidak jawab. Kenapa kita mendesak orang untuk jawab? Bukan kewajibannya untuk menjawab yang kita tanya. Iya, bukan kewajibannya. Karena bisa saja pandangannya, ini belum dibutuhkan untuk dijawab. Karena boleh mengakhirkan jawaban sampai dibutuhkan. Boleh bagi seorang guru mengakhirkan jawaban sampai dibutuhkan. Tidak ada masalahnya. Iya, siapa tahu dia pandang, belum waktunya dia tahu ini. Sehingga dia tidak jawab. Makanya kita sebagai murid harus meninggalkan yang namanya mendesaknya untuk menjawab. Ini adab bersama guru. Iya. Mutajanniban al-iktsar minas su'al. Menjauhi yang namanya banyak bertanya. Menjauhi yang dari yang namanya banyak bertanya. La siyama ma syuhudil mala. Apalagi di kajian umum. Kita penuntut ilmu, jangan bertanya di kajian umum. Kalau ada majelis santri, ada juga orang luar. Jangan kita santri yang pergi tampil bertanya. Itu bukan mau mendapatkan ilmu, kadang menghadirkan gurur. Yang ada adalah kesombongan. Karena dihadiri oleh orang luar. Ditambah lagi apalagi kalau anak muda. Kadang ada muncul keinginan, itu calon mertuaku itu. Supaya saya dapat lagi 1 poin. Supaya kelihatan bersemangat. Dia bertanyalah. Iya, supaya ada catatan baik dari si calon mertua. Padahal belum tentu diterima. Ini masalah orang. Hadiri ini, hindari ini. Banyak bertanya di majelis-majelis besar. Iya, kurangi pertanyaan di majelis-majelis besar. Iya, selalu muncul kita yang mau bertanya. Iya, kita yang mau bertanya. Enggak. Itu dihindari. Ma'asyuhudil mala. Ketika kita di hayalak ramai, jangan munculkan pertanyaan. Karena itu bahaya. Hati susah dijaga. Hati itu susah dijaga. Lebih baik kita diam saja. Kalau memang butuh, nanti saja. Kalau kita bisa mendatangi syekhnya, datangi. Iya, datangi. Bertanya langsung. Iya, saat sedikit orang, hanya sesama penuntut ilmu. Hanya orang-orang yang datang bertanya. Jangan di keramaian. Jangan di keramaian. Ini yang belum ingatkan. Ini adab. Fa inna hadza yujibu lakal gurur walahul malal. Ini poin. Karena hal yang seperti ini akan menyebabkan kesombongan pada dirimu. Lihat, kita di hadapan orang banyak. Berdiri bertanya pakai bahasa Arab. Syukur-syukur tidak hadir. Kita tidak menghukumi hati. Tapi ini berdasarkan pengalamannya Syekh Bakar Abu Zaid. Ini menghadirkan kesombongan. Apalagi di situ banyak juga ikhwah-ikhwah yang tidak tahu bahasa Arab. Apalagi di situ lagi banyak memurid tak. Kan nanti susah. Iya, bisa saja nanti kita mau dibilang, tahu lancarnya bahasa Arab. Muncul mianut. Ini menghadirkan gurur, 1. Yang kedua, walahul malal. Dan murid biasanya akan, guru itu akan muncul rasa bosan dan memberatkan. Kan gini. Itu guru akan menjawab sesuai dengan level kita. Kadang kalau dirame, ketika murid bertanya, biasanya dia bertanya tidak cocok untuk orang yang banyak. Atau biasanya juga jawaban yang akan guru jawab, pasti jawaban yang lebih tinggi. Dan ini bisa tidak dipahami oleh yang ramai itu. Oleh yang ramai itu. Ini yang harus kita hindari. Pertama, kita sendiri susah menjaga hati. Kedua, guru itu akan merasa bosan nih. Kenapa dia yang bertanya?
atau merasa guru itu merasa ya berat untuk menjelaskan masalah itu di tempat itu. Iya. Karena tidak cocok untuk dibahas. Tidak cocok untuk dibahas. Ini yang harus diperhatikan. Ya, harus para penuntut ilmu dia memperhatikan terkait dengan adab bersama gurunya, bahkan dalam bertanya. Dalam memanggil kata beliau, wala tunadihi bismih. Jangan memanggil dengan namanya. Iya, mujarrodan, hanya dengan namanya. Jangan. Au ma'alakobi, atau memanggil dengan lakopnya, gelarnya. Kakaulik, seperti ucapan kamu, ya Syekh Fulan, dia sebut namanya. Ada syekhnya tapi pakai namanya. Iya. Balkul, bahkan katakan kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya Syekhi, wahai Syekh guruku. Ya Syekhona, wahai guru kami. Jangan dengan namanya. Iya. Fala tusammihi, jangan menyebut namanya. Fa innahu arfa'u fil adab. Sungguh dengan tidak menyebut namanya dalam memanggil, itu adalah adab yang paling tinggi. Lihat para sahabat itu tidak memanggil Nabi dengan namanya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Iya, tidak memanggil dengan namanya. Kecuali orang-orang yang tidak tahu adab. Seperti orang Arab pedalaman datang kepada Nabi, ya Muhammad. Ya, atau orang-orang yang tidak mau mengaku Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul Allah. Yahudi memanggil Abul Qasim. Kalau para sahabat memanggil dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Iya, ini adab yang digambarkan. Iya, wala tukhatibhu bita'il khitab. Masya Allah. Bahkan jangan mengkhitobnya, mengajak bicaranya dengan ta'ul khitab. Kalau dalam bahasa Arabnya ta'ul khitab, dalam bahasa kitanya dengan kata kamu. Jangan memanggilnya dengan kamu. Mengajaknya bicara dengan kamu. Kalau kita apa dibilang? Kita. Nah itu kan jangan kamu. Iya, kita sudah bagus kita itu. Iya. Jangan mengajak bicara guru dengan kata kamu. Iya, pakai ta'ul khitab. Au tunadihi min bu'din min ghairi tiror. Atau memanggilnya dari jauh tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan enggak apa-apa. Kalau dibutuhkan untuk kita panggil dari jauh enggak apa-apa. Iya, misalnya bahaya menimpanya, ada lubang di depan, boleh kita panggil dari jauh, lubang. Iya, karena kalau kita tunggu mendekat jatuh nih. Itu namanya darurat. Tapi pada asalnya jangan memanggil guru dari jauh. Itu namanya ihtiram. Iya, memuliakan guru itu, memuliakan guru itu. Kemudian beliau berkata, wandur ma dzakarahullahu taala fid dalal minad dalalati alal adab ma'a muallimin nasil khair. Perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berupa dalil atas adab bersama yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kepada kita ilmu. Fi qaulihi, dalam firman Allah, wala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di Quran. Ya, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil tentang adab terhadap guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Jangan, kata Allah, kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian pada sebagian yang lain. Beda memanggil guru dan memanggil teman. Beda. Sebagaimana kita beda memanggil seumur dengan orang yang di atas kita dari sisi umur.
Beda. Anzilin nas manazilahum. Ini hadits secara sanad dhaif. Dudukan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Secara sanad dhaif. Yang sahihnya adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu lafaz yang sahih. Bergaullah akhlaki manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah terjemahannya tadi. Dudukan dia sesuai dengan kedudukannya. Orang tua beda kedudukannya dengan anak muda. Iya, beda kedudukannya. Ini yang harus kita perhatikan. Iya. Murid beda tentunya caranya bersama gurunya. Ini beda. Ini adab bersama orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Kama la yaliku antakuli walidik dil ubuwati tiniyah ya fulan au ya walidi fulan fala yajmulu bika ma'a syekhi. Masya Allah. Sebagaimana kata beliau, tidak pantas kamu mengatakan kepada walidik, orang tuamu yang dil ubuwati tiniyah, yang memiliki hubungan sebagai bapak biologis, atiniyah biologis. Iya, bapak asalmu yang kamu dari tulang sulbinya, dari maninya. Itu tiniyah. Iya. Yang kamu terbuat darinya. Kita istilahkan sekarang dengan bapak biologis. Sebagaimana kata beliau, tidak pantas bagi kamu untuk berkata kepada bapak biologismu, untuk berkata, ya fulan, kita sebutkan namanya. Tidak pantas, kan tidak bagus didengar. Atau, ya walidi fulan, wahai ayahku fulan, sebut nama lagi. Wahai ayahku tapi sebut namanya. Kan tidak bagus bagi kita bersama orang tua kita. Maka kata beliau, fala yajmulu bika ma'a syekhi. Maka itu juga tidak bagus bersama gurumu. Karena sama kan. Ilahnya sama-sama punya jasa. Iya, orang tua dia adalah sebab kita ada. Sebab kita ada. Guru sebab kita punya ilmu. Sama-sama ilahnya punya kebaikan pada kita. Maka sebagaimana orang tua tidak bagus kita panggil dengan namanya, maka guru kita adalah tidak bagus kita panggil dengan namanya. Iya, ini terkait dengan penghormatan terhadap guru. Wal tazim tauqirul majlis. Masya Allah, ini mulai dalam bermajelis. Kata beliau, berkomitmenlah, selalulah tauqir al-majlis, untuk menghormati majelis. Iya, ini yang perlu ini bagi teman-teman misalnya santri, itu harus selalu menghargai yang namanya majelis. Kita seperti yang dinukil orang-orang dulu, mereka kalau bermajelis itu bahkan tidak ada yang bergerak. Kalau ada burung mau singgap, dia kira itu benda mati. Iya, karena ini kita di atas, guru, ini saya sendiri, dan ada salah. Kita ini di atas, terganggu dengan bergeraknya orang di bawah. Karena kita akan merasa bosan nih. Akhirnya kita tutup. Kan begitu? Iya, dinukil dari Al-Amash. Al-Amash itu bahkan saking tidak maunya terganggu, padahal dia buta. Dia tidak bolehkan duduk orang di samping begini. Kiri kanannya, harus depan begini saja. Tidak boleh samping begini, dekat. Padahal dia tidak lihat. Iya. Matanya tidak jelas melihat. Tapi ini tidak bolehkan. Sampai pernah terjadi dinukil muridnya, karena datang terlambat jauh, dia datang terpaksa duduk di sampingnya. Karena dia kira gurunya, tidak tahu karena kan tidak lihat. Dia duduk seperti murid yang lain, tidak bergerak. Al-Amash merasakan ada orang ini.
Akhirnya dia keluarkan dahaknya, dia meludah ke situ. Itu murid tidak bergerak. Itu namanya taukir al-majlis. Kalau kita ini keluar nih, lari makin dari pondok, ngapa ini kita diludahi? Ikan begitu. Tapi ini namanya taukir al-majlis. Kita menghormati majelis. Menghormati yang namanya syaratnya guru dalam bermajelis. Ini yang diperlukan. Kemudian yang kedua, wa idharus surur minad darsi wal ifadati bih. Menampakkan rasa gembira terhadap pelajaran. Tidak boleh murid itu memunculkan, walaupun ini dia sudah bosan ini, lama sekali ini dia ngajar, sudah bosan. Tapi tidak boleh kita nampakkan kebosanan. Harus kita murid menampakkan bahwa bahagia kita mendapatkan faedah. Ini dalam bermajelis. Ini namanya menjaga kehormatan guru. Menjaga kehormatan guru. Menampakkan kebahagiaan. Dan kita mengambil faedah darinya. Beristifadah dari apa yang guru kita itu sampaikan. Iya, guru kita itu sampaikan. Ini yang harus kita pahami. Maka wajar kalau ada guru, kalau kita tidak menampakkan kebahagiaan, kalau kita tidak mengambil faedahnya, wajar mereka putus pelajaran, mereka hentikan, mereka tidak mengajar dulu. Karena tidak adanya perhatian dari murid. Tidak ada perhatian dari murid. Iya, kadang murid lebih bahagia kalau gurunya tidak hadir daripada hadir. Kalau gurunya tidak hadir, Ustadz tidak datang hari ini, alhamdulillah, ambil bola langsung tendang. Iya. Kalau hadir, baik. Pokoknya sebenarnya tidak mau wudu, pergi wudu supaya lama masuk. Supaya lama masuk. Pokoknya ada saja yang dilakukan. Itu kan menampakkan bahwa kita tidak bahagia. Ya, kita malah nampakkan rasa bosan. Ini tidak bagus adab bersama guru seperti itu. Iya. Makanya saya ingat sekali dulu di Pindrang ini kasusnya. Saya bila pulang curhat. Curhat. Waktu dia datang daurah tajwid. Nah, apa ini kita sudah capek, korban datang dari Makassar. Tapi katanya santrinya main-main sendiri. Terus terang itu yang dia katakan. Tapi dulu ya, sekarang udah aman saya lihat ini. Iya. Iya kan maksudnya Syekh. Kalau tidak paham di yang saya ucapkan, dia bilang begitu. Karena bahasa Arab. Minimal diperhatikan terjemahannya Ustaz Abu Zur'ah. Waktu itu dia bilang begitu. Nah, yang terjemah lagi Ustaz Abu Zur'ah. Belum orang Jawa malu menegur. Selesai. Kalau saya sudah. Ditegur di tempat. Cuma kan Ustadz yang terjemah. Orang ribu dibawakan. Akhirnya itu. Jadi semangat mengajarnya guru. Persiapan dari rumah sudah mantap. Tapi kalau murid seperti itu. Jadinya faedah enggak keluar. Akhirnya mengajarnya. Apa ada. Faedah enggak keluar. Tidak ada ketawa. Iya, tidak ada senyum. Kenapa? Kita ini di bawah. Jadi kadang itu guru bisa memberikan faedah lebih kalau dia melihat kita semangat. Kita semangat. Iya. Itu seorang guru itu, faedah itu tergantung kita di bawah perhatiannya bagaimana. Kalau kita perhatiannya bagus, dia akan memberikan faedah yang terbaik. Tapi kalau kita tidak perhatian, itu hanya menyelesaikan jam tugas mengajar. Itu saja yang dilakukan. Hanya mau melaksanakan tanggung jawab. Yang penting saya masuk. Selesai. Dia mau paham atau tidak, selesai. Kan saya digaji. Mereka akan hanya bilang begitu. Kalau kita tidak punya perhatian. Ini bahayanya. Sehingga yang rugi sebenarnya bukan si guru. Yang rugi adalah kita ini sebagai murid. Guru tidak rugi. Dia sudah berusaha mengajar. Iya.
dia sudah keluar dari rumahnya. Dia tinggalkan anaknya, istrinya, padahal butuh dia urus. Tapi karena tanggung jawab mengajar, mengangkat kebodohan dari orang lain, dia tinggalkan semua itu. Karena kita. Tapi kita tidak menghormati majelisnya. Kita tidak menampakkan kebahagiaan darinya dengan mengajarnya dia. Kita tidak mengambil faedah dari yang dia bilang. Selesai. Ini kadang bahkan banyak guru pindah pondok mengajar karena itu. Iya. Banyak bahkan majelis yang dimatikan karena guru sudah merasa tidak ada lagi faedahnya kita mengajar di sini. Banyak. Itu sebenarnya bukan karena guru, tapi karena murid. Sebabnya. Karena murid, sebabnya. Ini ya yang harus kita perhatikan. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, wa idza badalaka khata'un minasy-syekh aw wahmun fala yuskithu dzalika min 'ainik fa innahu sababun lihirmanik min ilmih wa man dzalladzi yanju minal khata' salimaha. Kata beliau, jika nampak kepadamu kesalahan dari gurumu atau kekeliruan, janganlah menganggap bahwa dia sudah jatuh harga dirinya dari pandanganmu. Karena seperti itu akan menjadi sebab terhalanginya darimu dari yang namanya mendapatkan ilmu. Belum bertanya, siapa yang selamat dari yang namanya kesalahan? Tidak ada orang yang tidak salah. Nah, kalau karena kesalahan itu langsung guru itu turun harga dirinya, selesai. Kita tidak akan dapatkan ilmu. Kita akan tunggu Nabi yang langsung mengajarnya kita. Karena hanya Nabi lah yang maksum. Hanya Nabi lah yang tidak pernah bersalah. Kenapa? Nabi sudah dibela dadanya 2 kali. Wajar kan? Di umur 2 tahun lebih, dadanya sudah dibela. Dicuci dengan air Zam-Zam. Waktu Isra Mi'raj, tahun ke-10 kenabian, sebelum naik ke langit, dibela lagi dadanya, dicuci lagi pakai air Zam-Zam. Dikeluarkan bagian setan dari dalam hatinya. Itu guru tak? Sudah dicuci pakai air Zam-Zam. Sehingga tidak pernah salah. Kan tidak bisa kita begitu. Jangan dudukan guru tak seperti Nabi. Tidak mungkin itu. Iya. Ini hal yang harus diperhatikan. Jangan karena kamu melihat ada satu kesalahan dari gurumu, langsung selesai. Kesalahan masalah akhlak ya, sebagai manusia biasa. Iya. Kalau masalah agama, dia menambah sesuatu, kita jauhi. Dia mengurangi yang harusnya ada, kita jauhi. Ini kalau agama. Iya. Atau ada pendapat misalnya memang ada khilaf tapi khilafnya tidak dimaafkan, kita jauhi. Atau ada pendapat yang dia pegang ada silang pendapat tapi yang dia pegang adalah tidak kuat, kita tidak ambil. Tapi bukan berarti hilang harganya dari kita. Tidak. Iya, tidak ada orang yang tidak salah. Iya, tidak ada orang yang tidak pernah salah. Biar ustadz. Saya sering dengar dari Syekh Imam waktu itu, "Ma min alimin illa walahu zallah." Selalu beliau bilang begitu. Makanya beliau kalau dikritik di majelis langsung dia terima kalau benar. Karena tidak ada seorang alim pun kecuali pasti ada kekeliruannya. Seorang alim itu ada kelirunya. Pernah suatu ketika beliau berkata bahwa semuanya bisa diistihalah. Ketika diistihalah, diolah, itu akan menjadi suci walaupun najis. Kotoran diolah menjadi pupuk, suci. Suci. Iya, cacing diolah menjadi kapsul, suci. Pokoknya semua kalau diistihalah suci. Waktu itu saya lihat sekali maghrib isya, majelis maghrib isya. Di majelis Sahih Muslim.
Karena yang hadir di bawah, semua syekh juga ada. Duduk bersama semua. Syekh Ali Razi angkat tangan. Syekh, berdasarkan penelitian, babi tidak bisa diubah zatnya. Babi itu mau dipanaskan dengan panas yang sangat, zatnya itu tidak berubah. Atau didinginkan dengan dingin yang sangat, tidak berubah itu zatnya babi. Kuat dia, tidak mati. Apa namanya itu? Waktu itu ada istilahnya. Tidak mati itu anunya babi. Berdasarkan penelitian yang Syekh Ali Razi baca, Syekh langsung rujuk kecuali babi. Itu kalau salah. Kan pasti ada salah, ada pendapat, ada penelitian yang belum sampai. Kan disampaikan saja kalau itu salah. Iya, kalau disampaikan saja itu kalau salah. Disampaikan dengan baik. Iya, dengan adab. Bukan untuk merendahkannya. Bukan untuk menghinakannya. Ini yang harus kita pahami. Makanya belum bertanya di sini bentuknya dalam bentuk pertanyaan ya kepada kita semuanya. Wa man dzalladzi yanju minal qata'i salima? Siapa di dunia ini yang terbebas secara total dari yang namanya kesalahan? Siapa? Tidak ada. Tidak ada orang yang seperti itu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang sengaja salah. Tidak ada orang yang sengaja salah. Iya. Pasti kalau ada kesalahannya dia lakukan tidak sengaja. Atau berdasarkan apa yang diteliti hanya sampai situ ilmunya. Hanya sampai di situ ilmunya. Makanya beliau berkata, wahdar antumari sama'ahu ma yudjiruh wa minhu ma yusammihil muwalladun harbul asabe bima'na imtihan asy-syekh alal qudratil ilmiyah wa tahammul. Hati-hati kamu, hindari melakukan hal-hal yang membuat gurumu jengkel. Ini harus hati-hati. Kalau perkara itu membuat guru kita tidak senang, jangan dilakukan di majelis. Iya. Misalnya kadang sebagian guru tidak senang kalau muridnya suka lihat jam. Sedikit-sedikit lihat jam. Artinya, apa maksudnya ini? Maksudnya, kapan berhenti nih? Oh, semenit lagi. Guru tidak senang itu, jangan melakukannya. Jangan melakukannya. Iya. Jika guru tidak senang. Hindari hal-hal yang membuat dia tidak suka. Wa minhu ma yusammihil muwalladun. Di antaranya adalah apa yang dinamakan oleh orang-orang Arab keturunan dengan istilah harbul asabe. Iya. Perang urat saraf. Iya, yang membuat guru itu selalu naik pita. Selalu di lehernya muncul urat. Pokoknya tidaklah bermajelis kecuali yang ada adalah kor-korong mami. Begitu. Iya. Itu yang dilakukan. Ini tidak boleh begitu. Seorang murid harus tahu apa yang gurunya tidak suka. Dan apa yang gurunya suka dalam bermajelis. Dia harus tahu. Supaya dia membuat gurunya itu bisa menyampaikan ilmu dengan nyaman. Karena ketidaksukaan terhadap sebuah majelis itu membuat faedah tidak keluar. Jadi kadang kita mau menyampaikan sesuatu, tapi karena ada kejengkelan, tidak keluar itu yang mau disampaikan. Iya, tidak keluar yang mau disampaikan. Faedahnya. Ini yang disebutkan. Makanya disebutkan la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan hukum dalam keadaan dia marah. Bisa saja salah. Iya, sebagaimana juga seorang mufti tidak boleh dia berfatwa dalam keadaan dia marah. Tidak boleh dia berfatwa dalam keadaan dia banyak masalahnya. Lagi banyak masalahnya dengan istrinya. Banyak masalahnya dengan anaknya. Tidak boleh keluar duduk di majelis fatwa. Tidak boleh. Ini hati lagi gundah gulana pergi berfatwa. Tidak boleh. Karena ini membuat
dia tidak bisa ya memberikan apa yang dia ingin katakan sesuai dengan porsinya. Makanya kita ini harus hati-hati dari hal yang membuat guru itu tidak senang di dalam bermajelis. Dalam artian kita kadang kata beliau dalam majelis datang hanya menguji kemampuan ilmiah dari guru itu dan menguji kesabarannya. Ini guru apakah akan bersabar kalau saya bilang begini atau lakukan ini? Tidak boleh. Iya, tidak diperbolehkan. Hal itu ada di tengah kita. Dan setelah itu beliau berkata, wa idza badalak al-intiqal ila syekhin akhar fasta'adinhu bidzalik fa innahu ad'a li hurmatihi wa amlaku li qalbihi fi mahabbatika wal atfi alaik. Ini masalah jika kita mau berpindah guru. Kalau santri pindah pondok. Iya, kita mau berpindah guru. Kita biasa hadir di malam ini sama guru ini. Tiba-tiba kita mau pindah ke guru lain karena kita lihat bahwa pelajaran di guru sana lebih saya butuhkan untuk sekarang. Kalau mau kita pindah, izin. Karena qatul ada qati'ah. Kalau kita merubah kebiasaan itu memutus silaturahmi. Jangan diubah itu kebiasaan. Boleh ubah, izin. Kasih tahu. Ini yang belum ingatkan. Ini adab bersama orang. Sama guru begitu. Iya, lebih-lebih lagi. Kalau kata beliau, jika engkau merasa perlu berpindah, jika engkau sudah merasa ini, saya sudah perlu pindah pondok. Iya, kalau saya di sini terus kayaknya saya akan putur. Capek mah diterima terus hafalanku. Butuh suasana baru misalnya. Iya, butuh guru yang mungkin lebih keras lagi sedikit. Nampak keinginan untuk pindah. Maka kata beliau, tidak tercela orang pindah. Tapi beliau berkata, mintalah izin kepadanya. Sampaikan kepadanya. Iya, tidak masalah. Iya. Kita datang kepadanya, kita sampaikan alasan kita kenapa pindah. Kita bisa cerita. Banyak teman-teman begitu. Waktu di Yaman, karena biasa saya temani teman-teman yang baru masuk ke syekh. Banyak teman-teman. Yang penting dikasih alasan tepat, pasti syekh kan. Bahkan kita akan mendapatkan doanya. Iya, teman misalnya, syekh, istri saya tidak mampu di sini, terlalu dingin. Sebenarnya saya butuhkan pelajarannya, tapi kalau di sini sakit-sakit terus. Karena saya bilang, fatahallahu alaihi. Semoga Allah membukakan ilmu untukmu. Kan enak kalau begitu. Tapi kalau langsung pergi, tiba-tiba mana si fulan? Sudah pergi syekh kapan? Sebulan lalu. Wah, yang ada apa? Bukan doa. Bukan doa dari syekh. Iya, kan syekh itu bukan tidak mengizinkannya. Tapi kalau alasan kita tepat, dia akan kasih. Maka kalau memang muncul ada keinginan untuk pindah, izin dulu kepadanya. Izin dulu kepadanya. Kenapa? Karena hal itu beliau berkata, itu lebih menjaga kehormatannya. Kan kita harus menghormati guru kita. Akan menjaga kehormatannya. Dia akan merasa dihormati. Dia akan merasa dihargai. Tapi kalau kita tidak izin tiba-tiba ada apalagi kita alasannya sakit, alasannya bantu orang tua, ternyata sudah ada di pondok lain. Apa maksudnya ini? Iya, ini kan tidak bagus jadinya. Itu akan menghormatinya kata beliau. Dan beliau berkata setelah itu, wa amlak liqalbihi fi mahabbatik. Itu akan lebih mendorong hatinya untuk mencintaimu. Dia akan menyayangimu. Dia akan merasa, mana si fulan? Dia akan bertanya nanti gimana kabarnya. Bahkan bertemu temannya, bertemu orang tuanya, gimana si fulan di sana. Itu sudah menjadi kepeduliannya nanti. Karena kita baik-baik datang izin. Itu akan mendatangkan kecintaan dalam hatinya. Wal atfu alaik. Dan
akan melahirkan simpati dari dalam hatinya kepada dirimu. Ini yang beliau katakan. Iya. Dan setelah itu beliau sebutkan ila akhir jumlah minal adab. Hingga akhir dari adab-adab yang perlu kita hadirkan ya bersama guru kita. Bersama guru kita. Ini di poin yang ke-18. Di poin yang ke-18 ya adab bersama Syekh. Masih ada lagi istilahnya dan nanti agak panjang ini baru langsung masuk ke 19. Nanti belum ingatkan ternyata itu Ra'su Malik ayuhat tolib min syekhik. Modal kita itu sebenarnya ada pada guru kita. Itu yang perlu ingatkan. Guru itu orang terpenting bagi kita sebagai murid setelah orang tua. Itu nanti yang perlu akan ingatkan. Tapi masih ada beberapa adab yang belum sebutkan untuk menghormati guru ini. Ini tidak bisa kita ambil selesaikan di hari ini seluruhnya. Iya, karena akan panjang sekali. Iya, kita buka setelahnya untuk tanya jawab insyaallah. Karena ini masih panjang. Mudah-mudahan kita bisa membacanya lagi di pertemuan akan datang. Sambil kita lanjutkan di poin ke-19. Masih adab bersama guru. Kalau ada pertanyaan, silakan ikhwan boleh bertanya langsung. Akhwat boleh menggunakan kertas. Ini ada pertanyaan kertas. Apa hukum mengumumkan sesuatu di masjid seperti mengumumkan barang yang hilang atau seperti mengumumkan orang yang meninggal atau wafat? Kalau mengumumkan barang yang hilang maksudnya kita sudah temukan. Kita sudah temukan, ditemukan kunci motor misalnya begitu. Kita sudah punya, tidak apa-apa. Tapi kalau mengumumkan siapa yang melihat kunci motor belum ditemukan, kita umumkan di masjid, tidak boleh. Kalau kita dapat orang seperti itu, katakan semoga Allah tidak mengembalikan. Nabi doakan supaya tidak dikembalikan, supaya tidak dikembalikan. Iya, ini yang harus kita perhatikan. Bedakan mengumumkan sudah ditemukan sama mengumumkan untuk ditemukan. Itu dibedakan. Kalau mengumumkan orang yang meninggal boleh untuk maslahat syar'i. Maslahat syar'i maksudnya supaya ada yang mensolatinya. Itu maslahat syar'i. Iya, supaya ada menyelenggarakan jenazahnya. Maslahat syar'i. Nabi mengumumkan di masjid dalam hadis Bukhari Muslim waktu meninggalnya Najasyi. Ketika meninggal Raja Najasyi, beliau umumkan di masjid dan beliau keluar bersama sahabat ke lapangan mensolatinya, salat gaib. Mensolatinya salat gaib. Karena Nabi SAW kebanyakan salat jenazah di luar masjid. Jarang beliau salat di dalam masjid. Di luar masjid selalu. Wallahualam. Jadi ini dibolehkan. Kalau maksudnya adalah maksud syar'i. Ia supaya ditahu dia meninggal untuk melayat kepadanya, mensolatinya, mengkafaninya, memandikannya, menguburkannya. Wallahualam. Ustaz, tolong nasihatnya untuk saya yang mulai bosan belajar, menghafal Quran dan ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Rasanya itu sangat malas dan juga kadang saya merasa bahwa saya baik-baik saja meskipun saya jauh dari Allah. Sekali lagi, tolong nasihatnya Ustadz. Apa penyebabnya saya seperti ini? Wah, ngeri kita ini ya. Iya. Kalau pada asalnya ini
pada dasarnya adalah kita bosan itu hal yang wajar sebenarnya. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Nabi memang jelas menyatakan, kullu amalin syirrah wa kullu syirratin fatrah. Setiap amalan itu kan ada masa semangatnya. Dan setiap semangat itu ada futurnya. Itu memang Nabi sudah katakan. Itu yang Nabi sudah katakan. Artinya ini kabar berita dari Nabi bahwa kita pasti seperti itu. Semua orang, semua. Bukan hanya penanya. Semua. Semua orang, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, ustadz, bukan ustadz, biar ustadz. Kita kira usah semangat terus. Iya, ada juga bosannya. Semua, karena Nabi bilang kullu siagul umum, pakai konteks umum. Pasti ada semangatnya. Dan setiap semangat pasti ada bosannya. Dipastikan seperti itu. Terus gimana modelnya kalau hal yang seperti itu muncul? Maka kita perhatikan isyarat setelahnya. Yang Nabi SAW isyaratkan kepada kita. Yang Nabi katakan, faman kanat patratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya tetap di atas sunnahku, itulah yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita lagi turun semangat, tapi tetap kita berusaha hafal, kita tetap berusaha ibadah walaupun lagi tidak semangat, itulah yang mendapat petunjuk. Tapi wa man kana ala ghairi dzalik faqad halak. Siapa yang di atas selain itu, masa futurnya ya dia malah ubah keadaannya ke keadaan lain. Ada orang futur dari taklim. Futur dari taklim. Dia malah bekerja yang lain. Sudah keluar dari sunnah Nabi, binasa itu. Kita jangan heran kalau dia tadinya berjenggot, cukur jenggot. Kalau dia tadinya tidak isbal lagi. Kalau dia tadinya pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Karena masa futurnya tidak di atas sunnah. Jadi kalau kita futur tetap di atas sunnah, maka itulah kita yang berpetunjuk. Sama dengan kita ini, tadinya adalah rajin menghafal, sekarang sudah mulai bosan belajar menghafal, tapi kita tetap berjuang bertahan, maka kita akan berada di atas petunjuk. Iya, nanti semangatnya akan kembali lagi. Masa futurnya akan hilang. Iya. Dan jangan mengganti teman. Kalau lagi futur, jangan mengganti teman. Teman bergaul. Itu di antara sebab, walaupun kita lagi malas, tapi kalau kita tidak ganti teman, itu membuat agama kita terjaga. Karena kata Nabi SAW dalam isyarat beliau, almaru ala dini khalili. Seorang itu di atas agama temannya. Kalau futur kita tetap dengan teman yang baik, kita akan baik. Kalau kita futur di atas teman yang tidak baik, sudah. Binasa kita. Binasa kita. Iya. Makanya Nabi SAW juga katakan, dari sisi perintah dan larangan, anjuran, la tusahib illa mu'mina. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kecuali dengan orang yang beriman. Karena ketika kita futur teman kita adalah orang baik, kita tidak akan keluar dari jalur dan jalan kebaikan. Iya, ini yang harus kita lakukan. Wallahu alam. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa apabila seorang tidak suka memakan kurma dan madu, maka di dalam tubuhnya terdapat jin. Apakah pernyataan itu benar Ustaz? Wallahu alam. Nggak tahu ini. Nggak suka kurma dan madu berarti ada jin. Nah, tidak ada badan kita ini kecuali pasti ada jin semuanya. Karena jin berjalan di daratan. Gimana?
Semua tidak suka kurma? Iya kan? Belum tentu begitu. Iya, itu bukan tanda. Bukan tanda kalau di badan kita ada jin. Wallahualam. Ustaz, apakah mengkhususkan berziarah di kuburan setelah lebaran itu berdosa? Dan bagaimana cara kita untuk menghindari hal tersebut dari keluarga besar yang sudah menganggap kebiasaan tersebut? Iya, ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi SAW. Iya, beliau berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur. Dulu di awal Islam dilarang orang ziarah kubur. Fazuruha, setelah itu Nabi katakan ziarah kubur. Ini perintah mutlak. Kapan saja kita mau ziarah kubur, kita ziarah. Tidak diikat dengan waktu tertentu. Kalau kita ikat khususkan hari tertentu, waktu tertentu, ini akan menjadi bid'ah. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau itu adalah menjadi bid'ah, tentunya jawabannya kalau kita bertanya apakah berdosa, ya berdosa kalau jadi bid'ah. Ya, karena amalan yang tidak dibangun di atas perintah atau perkara Nabi, maka dia tertolak. Dia tertolak. Masalah keluarga kita nasihati. Tidak harus lebaran. Itu saja. Karena ini kan tidak boleh kita bilang jangan ziarah kubur. Karena ziarah kubur sunnah. Kita sampaikan ilmunya. Tidak harus lebaran. Iya. Karena ziarah kubur itu pertama untuk mengingat mati. Iya. Itu yang pertama. Bahwa kita akan berada di tempat yang mereka berada sekarang. Di masa yang akan datang. Makanya di doa ziarah kubur ada ucapan. Inna bikum lalahikun. Kami akan ikut bersama kalian. Itu untuk mengingat itu. Kalau untuk mengingat mati, masa lebaran ingat mati? Kan ini hari bahagia. Kenapa kita pergi sedih? Iya. Hari lebaran itu hari yang dimubahkan seorang itu berluas-luas terhadap perkara yang mubah. Bayangkan bermain-main tombak di masjid, tidak boleh. Tapi di hari lebaran, Nabi izinkan. Nabi mubahkan untuk bermain di masjid. Istri Nabi tidak pernah menonton orang main pedang di masjid. Tapi ketika hari lebaran, Nabi bertanya kepada istrinya, kamu mau lihat? Aisyah bisa mengisyaratkan iya. Maka Nabi bilang, nonton. Dia nonton di belakang Nabi. Iya, menonton orang yang main pedang. Hari Id, hari mubah, hari kita berbahagia. Sekarang kita pergi sedih di kuburan. Kan tidak cocok. Tidak cocok. Ini tempatnya tidak tepat. Tempatnya dan waktunya tidak tepat. Sehingga itu hal yang harus dijelaskan supaya bisa diterima. Supaya bisa diterima. Demikian pula hal-hal yang lain misalnya. Kita juga bisa jelaskan. Mendoakan. Masa kita doakan ini keluarga khusus hari Id. Dia ini butuh doa kita setiap saat. Karena ada kebiasaan begitu. Seorang anak kadang tidak doakan ibunya atau bapaknya yang telah wafat. Kecuali hari Id. Bayangkan, padahal dia bisa doakan setiap hari. Setiap saat, di sujud. Sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamat. Tapi karena tunggu ziarah kubur. Ini masalah. Tunggu ziarah kubur. Jadi kita jelaskan hal-hal yang membuat pikirannya terbuka. Wallahualam. Ustaz, suami meninggal dalam keadaan masih awam dan meninggal dalam keadaan tidak sholat. Namun sebelumnya sudah berencana untuk melakukan ibadah setelah sembuhnya. Namun itu tidak lagi terlaksana dikarenakan beliau telah meninggal. Apakah masih ada kesempatan buat masuk surga?
beliau sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat baik terhadap istrinya, Masya Allah. Sebelum sakit sudah mulai berusaha sholat, meskipun masih bolong-bolong. Alhamdulillah, itu kebaikan. Iya. Selama dia tidak meninggalkan sholat tadinya, karena tidak meyakini tidak wajib baginya sholat, Muslim. Karena yang disepakati adalah yang kafir, yang tidak sholat karena mengingkari kewajibannya. Itu disepakati kafir. Apalagi ini somita sudah sholat. Sudah ada niat baiknya. Sudah ada niat baiknya. Dan dia tidak melakukan misalnya perkara-perkara yang membuatnya murtad. Maka diharapkan kebaikan untuknya. Rahimahullah. Kita tetap mendoakannya. Kita tetap mendoakannya. Karena kita melihat yang dohirnya. Yang dohirnya dan akhir daripada kehidupannya. Akhir daripada kehidupannya. Iya, karena seorang yang diberi taufik adalah seorang yang diberi hidayah di akhir umurnya. Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan di akhir umurnya. Itulah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga suami kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh kesalahannya. Ustadz, kalau kita sholat, terus kita terlanjur membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, padahal bukan itu yang mau dibaca. Misalnya sholat sunnah, qobla subuh, surah yang disunahkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, sementara kita sedang membaca surat lain. Bolehkah kita hentikan bacaan kita, lalu membaca surat Al-Kafirun, atau melanjutkan sampai selesai, kemudian membaca lagi Al-Kafirun, jadi 2 surah dibaca dalam 1 rakaat. Boleh ji Ustaz? Kalau kita langsung hentikan boleh. Karena kita baca pertama karena kelalaian. Kebiasaan baca akhirnya langsung itu. Boleh kita langsung hentikan. Dan kita ganti dengan Al-Kafirun. Kita ganti dengan Al-Kafirun. Iya. Apakah boleh kita selesaikan ketika kita sadar, setelah itu kita baca lagi Al-Kafirun? Kalau bertanya boleh. Kalau kita bertanya boleh. Iya, tapi kalau kita bertanya sunnahnya gimana? Sunnahnya langsung dengan Al-Kafirun. Karena tidak sunnah membaca selain Al-Kafirun, maksudnya 2 surat di sholat sunnah sebelum subuh. Iya, sebagaimana juga sunnah di rakaat kedua Al-Ikhlas. Tidak sunnah membaca 3 qul di rakaat kedua. Jadi hanya Al-Ikhlas. Jadi kalau kita langsung ganti itu lebih sunnah. Lebih cocok dengan yang disunnahkan. Ustaz, bolehkah saya memperbaiki makam orang tuaku yang tidak terurus? Bolehkah membangun pembatas di pinggirnya tapi tidak membuat bangunan di pinggirnya ji Ustaz? Dibikin pembatas supaya menghindari tempati orang menguburkan kembali. Iya. Ini memperbaiki makam kuburan boleh. Yang penting jangan ditulisi dan jangan dikapuri. Jangan dicat kita sekarang. Kalau dulu kan orang kalau mau cat dikapuri. Boleh diperbaiki itu kuburan. Tapi jangan dicat, jangan dikapuri, jangan ditulisi. Karena dilarang oleh Nabi menulisi kuburan. Tidak perlu kita tulis di atasnya. Fulan bin Fulan, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Mungkin lagi ulang tahun. Enggak usah ditulis. Enggak usah ditulis. Iya, boleh diperbaiki. Dan kalau kita bisa perbaiki tanpa semen, lebih bagus. Yaitu hanya batu disusun, rapi kuat di pinggirnya untuk menahan tanahnya, supaya tidak longsor, lebih selamat. Tapi kalau tidak bisa kecuali hanya dengan semen batunya terikat, boleh kena hajat. Tapi di sampingnya, hajat menahan tanah, supaya tidak lari. Supaya tidak lari. Itu hajat namanya. Supaya orang nanti kalau lari batunya hilang, orang injak pada itu kuburan. Itu namanya dibutuhkan. Boleh karena hajat. Boleh karena hajat. Wallahualam. Ustaz, apakah berdosa jika seorang anak memanggil ibunya dengan menyebut nama ibunya?
walaupun sebagai ibu saya anggap biasa saja. Karena sudah terbiasa dari kecilnya. Untuk mengubah cara memanggil sudah susah. Karena mereka sudah dewasa. Kalau berdosa tidak. Tidak bisa kita bilang berdosa. Tapi ini tidak sesuai adab. Adab saja. Adabnya itu anak tidak memanggil ibunya, tidak memanggil bapaknya dengan namanya. Bahkan hanya memanggil ibu saja. Iya. Tidak ditambahkan ibu fulan. Tidak. Kalau anak, adabnya begitu. Iya. Kalau orang lain baru. Kalau orang lain boleh. Karena mimbabi ta'rif. Dalam bab memperkenalkan. Kan banyak ibu. Kalau semuanya dipanggil ibu-ibu. Ibu siapa ini dipanggil? Jadi perlu ditambah namanya. Tapi kalau anak, dia panggil ibunya. Cukup kata ibu. Karena dia tahu ibunya yang mana. Dan ibunya juga tahu dia. Jadi tidak perlu ditambahkan nama. Itu secara adab. Jadi kalau kita bilang berdosa, tidak. Cuma ini menyelisih adab. Menyelisih adab. Dan sebagai faedah, kalau itu yang diselisihi adab, maka tidak berdosa. Karena yang paling tingginya mereka katakan, kalau adab makruh. Kalau menyelisih adab, itu paling tingginya makruh. Itu yang disebutkan. Tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Wallahualam. Sudah habis? Ada lagi? Ikhwan? Pertanyaan langsung? Sudah Pak Abdurrahman? Cukup? Oh ternyata beliau sudah pegang jam. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi sebentar dengan pembahasan fikih sunnalin nisa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di sore hari ini. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.